Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan review artikel yang berjudul Quasi-Stationary Distribution of Birth and Death Process, atau bahasa Indonesianya distribusi kuasi stasioner pada proses kelahiran dan kematian. Ditulis oleh James A. Cavender, Journal Advances in Applied Probability 1978, halaman 570 sampai 586. Adapun topiknya proses kelahiran kematian, distribusi kuasi stasioner, dan proses Markov absorpsi. Latar belakangnya, proses birth and death merupakan salah satu model stokastik paling penting dalam mempelajari dinamika populasi, sistem antrian, epidemi, dan berbagai fenomena acak yang melibatkan pertambahan dalam kurun births dan pengurangan deaths. Jumlah individu Births and deaths. Pada model ini, set Kelahiran kematian kan? biasanya dianggap sebagai absorbing stage karena mewakili kepunahan populasi. Ketika populasi dapat punah, tetapi kita hanya ingin melihat dinamika populasi yang masih bertahan, maka digunakan konsep quasi-stationary distribution, yaitu distribusi peluang kondisi sistem dengan syarat proses belum terserap atau belum mencapai nol. Tujuan penelitiannya menentukan apakah quasi-stationary distribution dapat eksis pada birth and death proses dengan ruang state tak hingga. 2. Mengetahui apakah QSD tersebut unik atau membentuk satu keluarga distribusi. 3. Menghubungkan QSD pada ruang state tak hingga dengan QSD pada proses versi berdimensi terbatas. Yang 4. Menganalisis kondisi matematis yang menyebabkan proses tidak memiliki QSD. 5. Memberikan contoh nyata yang menggambarkan perilaku QSD untuk berbagai jenis proses kelahiran kematian. Metode yang digunakan analisis sistematis teoritis meliputi Kolmogorov forward equation. Penulis menyusun kembali persamaan diferensial untuk peluang PNT dan bentuk terurut untuk QNT, peluang tercondition. Transformasi Riccati digunakan untuk mengubah sistem persamaan menjadi bentuk yang lebih mudah dianalisis. Yang C. Konstruksi polinomial rekursif. Penulis mendefinisikan polinomial Fn x untuk membangun semua kemungkinan QSD dari satu parameter awal x. Yang D. Finite state approximation. Untuk setiap K, proses dipotong pada state 1 sampai K dan QSD-nya dihitung. Kemudian dilihat limit ketika K sampai hingga. Perbandingan dengan proses refleksif. Penulis menganalisis proses kelahiran kematian tanpa absorpsi untuk menentukan kondisi nilai limit dari QNT. Studi kasus, 2 contoh penting dianalisis. Proses branching linear, random walk dengan laju konstan. Metodologi ini bersifat deduktif tanpa simulasi atau metode empiris. Hasil penelitian: A. QSD tidak unik, membentuk keluarga satu parameter. Cavender membuktikan bahwa apabila QSD eksis pada ruang state tak hingga, maka QSD tersebut membentuk one parameter family. Artinya tidak ada distribusi tunggal, tetapi terdapat banyak QSD ditentukan oleh nilai awal Q1. B. QSD pada ruang state terbatas melalui unik. Hasil
dikonfirmasi proses dibatasi hingga state K memiliki KSD tunggal. Ketika K sampai tak hingga, KSD ini mendekati salah satu KSD dari proses tak hingga. C. Hubungan dengan proses refleksif. Proses refleksif digunakan untuk menentukan apakah limit QMT akan masuk akal. Kesimpulan utamanya, jika proses reflektif tidak positif, rekuren sampai QMT sampai 0 sehingga QSD tidak ada. Yang D, contoh model branching proses linier. QSD dapat dihitung eksplisit melalui generating function dan membentuk keluarga lengkap sesuai teori random walk. QSD hanya ada jika mu lebih besar dari lambda, tendensi turun lebih besar dari naik. Distribusinya dapat dihitung dari karakteristik persamaan beda linear. Kesimpulannya, jurnal ini memberikan kontribusi teoritis penting dalam studi cohesionary distribution untuk proses kelahiran kematian. Penulis berhasil menunjukkan bahwa QSD dapat ruang step tak hingga tidak selalu unik, melainkan membentuk satu keluarga parameter. Hasil ini memperluas teori QSD dan memberikan pemahaman mendalam tentang perilaku jangka panjang proses Markov dengan absorpsi. Artikel ini masih relevan untuk aplikasi modern seperti model pertumbuhan populasi, penyebaran penyakit, reliability engineering, analisis waktu bertahan, survival analis pada sistem stokastik. Kelebihan dari artikel ini, analisis matematis sangat rinci dan sistematis. Kedua, memberikan konstruksi eksplisit QSD. Ketiga, menjelaskan hubungan antara dua proses, conditioned dan reflecting. Yang keempat, contoh pada proses branching dan random walk membantu memahami fenomena. Adapun kekurangannya, teknik matematika sangat abstrak, sulit diikuti tanpa latar belakang teori makro lanjutan. Yang kedua, tidak ada implementasi numerik atau simulasi untuk memperjelas hasil. Yang ketiga, beberapa kondisi, misal boundedness AN, mungkin kurang mudah divalidasi dalam aplikasi nyata. Saran untuk penulisan, yang pertama, tambahkan ilustrasi numerik atau simulasi agar hasil teoritis lebih mudah dipahami dan dapat diuji secara praktis. Yang kedua, terapkan teori QSD pada kasus nyata seperti model populasi, epidemi, atau sistem antrian untuk memperlihatkan referensi aplikatif. Yang ketiga, kembangkan analisis untuk model dengan laju kompleks, misalnya dengan build rate nonlinear atau parameter yang berubah terhadap waktu. Sederhanakan atau perjelas syarat eksistensi QSD sehingga lebih mudah digunakan dalam penelitian atau aplikasi nyata. Yang kelima, proses studi ke proses Markov yang lebih umum seperti model multidimensi atau proses kontinu agar temuan lebih luas cakupannya. Selanjutnya ada pertanyaan. Putri dulu. Apa? Dulu mana? Untuk hasil penting dari contoh progres yang dikaji dari Kak. Hasil branching. Apa tadi? Branching. Apa kamu catat? Branching proses. Iya. Tanggung jawab ya. Untuk branching proses linear, QSD-nya dapat dihitung secara eksplisit menggunakan generation function dan hasilnya sesuai dengan teori bahwa QSD membentuk one parameter family. Itu hasilnya guys ya. Ya.
Nih, membentuk buah parameter video. Kalau untuk random walk tuh ada nggak alasannya ngapa KSD itu hanya ada di new lebih besar dari lambda? Ketika bentar. Ini ya. Ada alasannya ngapa gitu? Karena ketika mu lebih besar, proses lebih cenderung bergerak ke arah bawah sehingga peluang bertahan pada state positif dapat mencapai pola yang stabil bila lambda lebih besar dari mu, proses cenderung naik atau netral sehingga KSD tidak terbentuk. Oh gitu. Dari Ibu, apakah ada Ibu? Tadi sudah lengkap, cuma beberapa kesalahan pembacaan aja ya, kayak Kolmogorov ya, penyebutan Kolmogorov equationnya, terus habis itu tadi apalagi random walk, terus birth and death, tadi dibaca birth and death itu jadinya beda arti ya. Ya, soalnya ini dari artikel bahasa Inggris terus kami terjemahin ke bahasa Indonesia. Iya betul, maksudnya dari segi Iya, pengucapan pelafalan itu kan bisa dicari aja kalau simpelnya kan di YouTube. Masukin kata itu muncul video. Tiru native speaker mengucapkan itu gitu. Itu tips kalau Ananda ikut international conference. Kalau seperti tadi nanti diketawain sama moderatornya. Jadi sebelum presentasi cek dulu pelafalannya seperti apa gitu, paling dari Ibu itu aja ya, yang kalau dari penyajiannya udah lengkap. Tadi juga sebetulnya luas sekali proses stokastik ini, nggak bisa kita bahas semuanya sampai ke random walk, yang Brownian motion nggak ada ya, terus apalagi yang belum ya, kaitannya ke matematika keuangan, sebenarnya banyak ya proses stokastik ini. Yang kita bahas itu sebetulnya baru dasar-dasar Nanda ya, cuma di prodi kita dikatakan proses stokastik, seharusnya masih pengantar proses stokastik gitu ya. Tapi sudah Ibu upayakan nih masuk ke yang jauh-jauh sebetulnya, tapi dengan keterbatasan waktu, inilah adanya yang bisa kita bahas. Mungkin itu dari Ibu. Ada lagi yang mau menambahkan dari teman-temannya? Sekian dari presentasi kami mengenai review jurnal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.